Di episode kemarin kita sudah tahu kelompok pertama dan kelompok kedua mau bertengkar. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Deus yang mau bertarung melawan Johnny dan Larry melawan Ryushi. Baganuzang berkata, "Jangan buat masalah, Deus. Pertarungannya besok. Maaf, tapi aku bukan tipe orang yang menghindar dari pertarungan yang ada." "Johnny, apa yang kamu lakukan? Jatuhkan senjatamu dan matikan mesinnya sekarang. Jangan khawatir, Arini. Ini akan berakhir dengan cepat. Kapan kamu bakal berhenti terus menantang orang yang kuat?" Di sisi Ryushi, dia berkata, "Larry, aku dengar tahun lalu kamu mengalahkan semua murid kita di pertandingan persahabatan. Larry, apa aku temanmu? Jangan bicara sembarangan." Mendadak di sini juga pada bertengkar. Dengan tiba-tiba Johnny bersiap mau melakukan sebuah serangan. Dan lalu Johnny pun menembakkan serangan itu ke arah Deus. Akan tetapi Deus masih sangat tenang. Dan dia berkata, "Ilmu pengetahuan ya? Apa ini sebabnya gurumu mengatakan bahwa pengetahuan itu penting? Tapi dengan pengetahuan saja kamu tidak bisa melampaui skill." Di sisi Larry, dia berkata, "Aku juga tahu sedikit tentang dirimu. Sudah 100 tahun sejak terakhir kali aku melihat seorang jenius. Pertama, ucapkan salam. Meski sudah membuat banyak kesalahan, apa kamu tahu mengapa aku masih bisa berada di sekolah?" Dengan tiba-tiba Larry sudah berada di belakang Ryushi dan menjatuhkannya. Larry berkata, "Karena aku jenius. Jika kamu lahir di kerajaan, siapa yang memanggilmu jenius?" "Johnny, jangan terlalu khawatir. Aku hanya ingin mencoba sihirku. Aku tidak pernah benar-benar ingin bertarung. Pertarungannya besok bukan? Aku hanya ingin menyapa." Dengan tiba-tiba Johnny sudah berada di dekat Deus. Johnny berkata, "Jepit rambut ini bukan alat untuk memperkuat sihir. Ini alat untuk mengendalikan kekuatan sihir. Biasanya mereka menggunakannya untuk memperkuat kekuatan sihir. Aku terlahir dengan kekuatan sihir yang jauh lebih kuat dari yang lain. Jika aku menggunakannya tanpa alat ini, kamu akan terluka parah." Di sisi Ryushi, dia berkata, "Mengirimkan kekuatan sihir melalui mata. Apa kamu membuat otakku terlalu terbebani? Jadi saat aku sadar, kamu menjatuhkanku. Apa bedanya jika kamu tahu kemampuanku? Tidak ada yang berubah. Hanya saja aku berharap aku juga bisa sekuat dirimu." Dengan tiba-tiba instruktur datang. Dia berkata, "Ada apa ribut-ribut? Semuanya baik-baik saja kan? Sepertinya ada yang sedang bertengkar. Sepertinya salam pertemuan kami setelah sekian lama agak berlebihan. Besok ada pertandingan, jadi jangan terlalu memaksakan diri." "Baik." Dengan tiba-tiba Yurian pun langsung menghilangkan sihir di tempat tersebut. Larry berkata, "Apa yang terjadi? Kekuatanku menghilang. Apa itu yang disebut menghilangkan efek sihir?" "Jelas sekali.
kamu tidak bisa menghadapinya. Aku mulai merasa senang, tapi sekarang aku sudah merasa bosan. Sayang sekali, tapi sepertinya kita harus menunda keputusan ini sampai besok hari. Hari ini berakhir dengan baik. Besok tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu harus bersiap. Kelompok kedua pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi Arini, dia memarahi Joni. Joni, jangan buat masalah. Jika bukan karena Yurian, kita akan dalam masalah besar. Arini, aku sudah merasakannya sejak terakhir kali. Ini lebih dari imajinasi Yurian. Aku tidak akan khawatir tentang pertarungan ini. Yurian adalah pendukung terkuat. Maiba bergumam, tentu saja mereka seperti anak-anak. Ketika pertarungan besok telah berakhir, sebagai kesatria pedang suci, target akan dihabisi. Aku tidak ingin memulai sebuah keluarga dengan ramuan obat. Dengan tiba-tiba, Ella memasuki ruangan. Ternyata, Ella tidak sendiri. Dia membawa anak-anak panti juga. Ella berkata, "Aku meminta izin pada para penjaga untuk membawa mereka. Mereka mengizinkanku membawa mereka. Benarkah? Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian semua. Kamu tadi pagi latihan kan? Gimana? Agak capek? Seharusnya besok pagi kami ke sini. Tapi mereka tidak sabar untuk bertemu denganmu. Tidak apa-apa. Gimana kabar sekolah? Sekolah agak sulit untuk dideskripsikan. Pertama, murid-murid dan guru diharuskan tinggal di istana. Sekolah sudah mulai dijaga ketat secara menyeluruh." "Oh, jadi begitu." Yurian bergumam. Sepertinya dia berusaha keras untuk keluar dari istana. Ella berkata, "Namun, sungguh disayangkan Yurian. Aku harap aku bisa berlatih bersamamu." "Baiklah, 2 minggu lagi aku akan kembali. Sebentar lagi kita akan bisa berlatih bersama. Jangan khawatir Yurian. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku khawatir karena kamu sering sekali berkorban untuk orang lain. Benarkah? Sekali lagi berjanjilah padaku. Kamu harus kembali dengan selamat." "Iya, aku berjanji." "Jika kamu ingkar, kamu akan membuatku kecewa. Aku akan menepati janjiku." Di sisi yang lain ada Maiba dan keluarganya. Orang di sana berkata, "Maiba, bisakah kita bicara sebentar? Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Jangan muncul di hadapanku lagi. Tunggu sebentar, Maiba." Maiba pun meninggalkan tempat tersebut dan bertemu dengan Yurian. Kita dilihatkan di keesokan harinya. Di sana ada Yurian. Yurian berkata, "Tidak ada orang. Semuanya sedang melakukan kunjungan kasih. Kalau begitu, cuma kita berdua yang ada di ruangan makan ini. Masih banyak tempat kosong. Ngapain kamu makan di sini juga? Karena makan bareng itu jauh lebih nikmat. Apa kemarin kamu bertengkar? Aku lihat keluargamu ingin bicara lebih lama denganmu. Aku lagi bad mood hari ini. Malah terus-menerus mengajak bicara hal-hal yang tidak penting. Itu menggangguku. Aku penasaran kenapa kamu membungkusnya. Kamu ingin membawanya pada orang tuamu ya? Kamu baik sekali, Maiba." "Diam.
Kemarin kamu terlihat bahagia. Siapa kemarin yang mengunjungimu? Bisa dibilang mereka itu keluargaku. Bisa dibilang keluarga. Aku anak panti asuhan. Merekalah keluarga yang aku temui di sana. Keluarga? Iya. Sudah selesai makan? Yurian, sampai jumpa lagi. Iya. Sampai jumpa lagi. Kita dilihatkan dengan Maiba yang lagi berjalan. Tiba-tiba ada seseorang yang berbaju putih menyapa Maiba. Suatu kehormatan dapat bertemu dengan agen Maiba. Sudah lama tidak bertemu keluarga kan? Kenapa kamu kemari? Ada perubahan rencana? Diam dan dengarkan saja. Hari ini, setelah pertempuran, operasi untuk menangkap anak yang telah ditargetkan itu telah diganti. Sekarang bunuh target selama pertempuran. Ramuan merah harus segera dibuang. Gunakan ramuan biru untuk menghilangkannya. Target dapat menggunakan penyembuhan 3 kali sehari. Rencanakan dengan matang. Di pertempuran, bunuh Yurian. Dengan tiba-tiba, orang berbaju putih pun langsung pergi dari tempat tersebut. Maiba berkata, "Baguslah, aku boleh membunuhnya." Kita beralih di tempat lain. Di sana ada Kitiodis. Dia berkata, "Pasukan pertama dan pasukan kedua, perhatian semuanya. Sekarang kita akan memulai pertarungan antara pasukan pertama dan pasukan kedua. Pasukan kedua dipimpin oleh Deus dan pasukan pertama dipimpin oleh Arini. Kalian akan melakukan pertempuran hari ini. Dan semua anak-anak pun sudah bersiap untuk bertarung. Apakah Yurian akan terbunuh di pertempuran nanti oleh Maiba? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!